Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan video tugas IPS materi Perang Safarua dan Perang Padri di Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Serangan Mataram terhadap VOC. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah. Keberadaan VOC di Batavia sangat membahayakan Mataram. Pada awalnya, Mataram dengan Belanda dianggap menjalani hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng Gudang Loji untuk kantor dagang di Jepara pada tahun 1615. Belanda juga memberikan 2 meriam untuk kerajaan Mataram. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC dan Pieter Zonkon memerintahkan Van der Mark menyerang Jepara. Kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram, Sultan Agung, segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Pasukan Mataram dipimpin Tumenggung Baurekso yang tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Selanjutnya, menyusul pasukan Tumenggung Surasura Agul dan kedua bersaudara yaitu Kiai Dipati, Madorejo, dan Upasanta. Serangan pertama yang dilakukan oleh Mataram gagal sehingga terpaksa pasukan ditarik kembali ke Mataram tanggal 3 Desember 1628. Pada serangan tersebut, tidak kurang 1.000 prajurit Mataram gugur dalam medan pertempuran. Mataram segera mempersiapkan serangan kedua dengan pimpinan Kiai Adipati Juminah, Ka Puger, dan Ka Purbaya. Persiapan dilakukan dengan lebih matang. Gudang-gudang dan lumbung persediaan makanan didirikan di berbagai tempat setelah semua persiapan selesai. Pengepungan secara total terhadap Batavia pun dilakukan. Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629. Namun serangan kedua ini pun gagal karena faktor kelemahan yang sama seperti pada serangan pertama, serta lumbung padi persediaan makanan banyak dihancurkan Belanda sehingga semakin memperlemah kekuatan Mataram. Pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. Keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan seperti di Indonesia tidak dapat dilanjutkan lagi. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah. Setelah dibubarkannya VOC, Indonesia berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Perang Saparua di Ambon. Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Presiden Van den Broek. Dalam perlawanan tersebut turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Marta Tiahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu. Teman dari Kapten Patimura, perlawanan Patimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda. Dari Batavia datang, Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Perhatikan gambar benteng Fort de Kock. Benteng tersebut merupakan saksi betapa sengitnya perlawanan kaum Padri terhadap pemerintah Hindia Belanda. Di manakah meletusnya Perang Padri? Bagaimana latar belakang dari proses Perang Padri? Minangkabau, Sumatera Barat merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Gerakan pemurnian ajaran Islam dibawa oleh para haji yang pulang dari Mekah. Tokohnya adalah Haji Miskin, Haji Sunanik, dan Haji Piobang. Mereka terpengaruh oleh para pembaharu Islam di Timur Tengah dan menggelorakan semangat kembali pada kebangkitan Islam. Ide pembaharuan kaum Padri berbenturan dengan kelompok adat atau kaum penghulu. Belanda memanfaatkan perselisihan tersebut dengan mendukung kaum adat yang posisinya sudah terjepit. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus pada tahun 1821. Kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol M. Syahbab, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Sementara itu, Belanda menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Belanda sadar apabila pertempuran dilanjutkan, Belanda akan kalah. Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai.
yang diwujudkan di Bonjol tanggal 15 November 1825. Selanjutnya, Belanda berkonsentrasi ke perang di Ponegoro. Berhasil memadamkan perlawanan di Ponegoro. Setelah itu, Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap kedudukan Padri. Kaum adat yang semula bermusuhan dengan kaum Padri akhirnya mendukung perjuangan Padri. Bantuan dari Aceh juga datang untuk mendukung perjuangan Padri. Belanda benar-benar menghadapi musuh yang tangguh. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng sel-sel. Benteng Fort D, Kots di Bukit Tinggi, dan Benteng Fort Var di Captain merupakan dua benteng pertahanannya. Dengan siasat tersebut, Belanda akhirnya menang, yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Pardi di Bonjol tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Periangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Minangkabau hingga wafat pada tahun 1864. Berakhirnya perang Pardi membuat kekuasaan Belanda di Minangkabau semakin besar. Keadaan ini kemudian mendukung usaha Belanda untuk menguasai wilayah Sumatera yang lainnya. Batavia pun dilakukan. Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober. Merintahkan ngulang lagi. Roar. Roar. Sayang, kamu juga